Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok NPM 4 akan mempresentasikan tentang Rotating Biological Contractor atau RBC. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Tiniza Ardia Pramesti dari NPM 4, kemudian ada teman saya. Perkenalkan, saya Novira Putri, NPM 14. Perkenalkan, saya Riris Utami, NPM 24. Saya Cia Vivina Via, NPM 34. Saya Muhammad Farhan Atami, NPM 104. Pengertian RBC, Rotating Biological Contactor atau RBC, atau reaktor kontak biologis putar, merupakan alat pengolahan air limbah dengan biakan melekat atau attached growth. Media yang dipakai berupa piring atau disk tipis berbentuk bulat yang dipasang berjajar dalam suatu poros yang terbuat dari baja. Kemudian diputar di dalam reaktor khusus, di mana di dalamnya dialirkan air limbah secara kontinu berdasarkan SAID 2017. Untuk parameter yang dapat diolah dari alat RBC ini sendiri berupa limbah cair, yakni limbah cair industri dan limbah cair domestik. Saat ini RBC paling banyak digunakan untuk mengolah limbah kota dan limbah industri yang mengandung COD berkisar 600 bakteri E. coli, PO4, dan masih banyak bahan organik lain yang dapat diolah dengan menggunakan RBC. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi RBC. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi RBC menurut Tang Yung Lun et al. 2012 dalam jurnal Putri 2019. Nah, ini yang pertama ada kecepatan rotasi. Jadi jika kecepatan rotasi meningkat, maka turbulensi juga akan meningkat dan meningkatkan tingkat oksigen terlalu untuk mikroorganisme, sehingga dapat meningkatkan pendegradasian substrat. Tetapi perlu diperhatikan jika kecepatan rotasi melebihi tingkat rotasinya dan akan menyebabkan konsumsi daya lebih tinggi, dapat menurunkan laju biodegradasi dalam reaktor karena mikroorganisme yang dilepaskan. Kualitasnya akan menurun. Kecepatan rotasi yang optimal sekitar 1-10 rpm untuk RBC ini. Kemudian ada laju pembebanan organik. Untuk variasi laju pembebanan organik umumnya dicapai dengan menambah laju aliran masuk, juga menghasilkan perubahan hidrolik. Kemudian ada hydraulic loading. Ini dalam kondisi yang telah ditentukan, peningkatan pemuatan hidrolik juga mengarah pada peningkatan biomasa pada media RBC. Kemudian ada media RBC. Untuk ini media RBC ini banyak peneliti yang sedang mengevaluasi dan meneliti berbagai faktor yang mengaruhi efisiensi RBC. Dari media RBC ini banyak sekali macamnya, antara lain ada cakram polistiren, disk stainless steel yang tertutup, dan juga ada disk plastik benih yang ringan, dan lain-lain. Kemudian ada suhu. Suhu ini harus tetap dijaga karena pada suhu tertentu bakteri akan mati atau aktivitasnya akan berhenti. Kemudian ada karakteristik biofilm. Ini agar penghapusan bahan organik dan juga senyawa nitrogen pada air limbah optimal, maka dibutuhkan pemahaman terhadap sifat dan karakteristik dari biofilm pada RBC ini. Kemudian ada dissolved oxygen atau DO. Kadar oksigen pada saat pengoperasian RBC ini harus selalu dikontrol agar tidak ada faktor pembatas, sehingga dalam proses RBC ini dissolved oksigen paling sedikit dibutuhkan adalah 2 mg per liter. Kemudian ada RBC medium submergence. Ini tergantung pada beberapa faktor seperti jenis operasi, mikroorganisme, dan karakteristik limbah yang akan diolah. Kriteria perencanaan. Kriteria desain RBC menurut Metcalfe and Eddy tahun 2003 adalah sebagai berikut. Unit kriteria penyerapan COD sekitar 90-95, beban hidrolik 0,5, beban organik 0,5 sampai 1, konstanta substrat rate 1,5, ratio surface area 70,
Volume tangki 5 kali 10. Lalu kriteria desain RBC menurut Tobanologus 2003, diameter cakramnya 10 sampai 12, tebal cakram 1 sampai 2, jarak antar cakram 2 sampai 3, panjang batang horizontal 5 sampai 27 feet, kedalaman tenggelam 40%, waktu detensi 0,7 sampai 1,5 jam, kecepatan putaran 1 sampai 2 rpm, koefisien pertumbuhan 0,4 sampai 0,8, konsentrasi padatan lumpur 1 sampai 3%, gravity spesifik lumpur 1025, F1 BOD 15 sampai 30, organik loading tingkat 1 0,0392 sampai 0,588, hidrolik loading 0,0814 sampai 0,1628, dan yang terakhir tebal lapisan film 2 sampai 4 mm. Kemudian ada mekanisme kerja. Yang pertama, air limbah dikontakkan dengan mikrobiofilm. Media tempat melekatnya film biologis ini berupa piringan dari bahan polimer yang diputar secara pelan dalam keadaan tercelup kira-kira 95% dari seluruh permukaan dengan kecepatan 1-2 rpm. Kemudian yang kedua, mikroorganisme akan tumbuh melekat pada biofilm. Dengan cara seperti ini, mikroorganisme seperti bakteri, alga, protozoa, fungi, dan lainnya akan tumbuh melekat pada permukaan media yang berputar tersebut, hingga membentuk suatu lapisan yang terdiri dari mikroorganisme. Kemudian yang ketiga, mikroorganisme akan menguraikan senyawa organik yang ada di dalam air limbah. Limbah yang mengalir pada permukaan biofilm, dan pada saat biofilm berada di atas permukaan air, mikroorganisme menyerap oksigen dari udara atau oksigen yang terlarut dalam air untuk menguraikan senyawa organik, sehingga kandungan senyawa organik dalam air limbah berkurang. Kemudian yang terakhir, energi hasil penguraian senyawa organik digunakan untuk proses metabolisme. Senyawa hasil proses metabolisme tersebut akan keluar dari biofilm dan terbawa oleh aliran air atau yang berupa gas akan tersebar ke udara melalui rongga-rongga yang ada permukaan pada biofilm dan akan terurai menjadi bentuk yang larut dalam air. Kemudian ada kelebihan RBC. RBC sendiri merupakan pengolahan biologis dengan cara aerob. Di sini untuk kelebihannya yang pertama ada pengoperasian alat serta perawatannya mudah. Kemudian untuk kapasitas kecil atau kapasitas paket, konsumsi energi RBC lebih rendah daripada unit lainnya. Kemudian dapat dipasang beberapa tahap atau multi-stage sehingga tahan terhadap fluktuasi beban pengolahan. Kemudian reaksi nitrifikasi lebih mudah terjadi sehingga efisiensi penghilangan amonium lebih besar. Kemudian yang terakhir, tidak terjadi bulking ataupun buih atau foam seperti pada proses lumpur aktif. Lalu ada kelemahan RBC, yaitu yang pertama ada pengontrolan jumlah mikroorganisme sulit dilakukan. Kemudian sensitif terhadap perubahan temperatur. Yang selanjutnya terkadang konsentrasi BOD air olahan masih tinggi. Dan yang terakhir dapat menimbulkan pertumbuhan cacing rambut sehingga timbul bau yang kurang sedap. Sekian dari kelompok NPM 4. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.